Rahajeng Sanje, selamat sore teman-teman semua. Ketemu lagi dengan Bang Jo di sini. Yang selalu Bang Jo ucapin salam spin, chop, dan blog dari Bali. Oke, sore ini mau ngapain nih? Oke, jadi kalau teman-teman lihat di video sebelumnya itu mengenai bagaimana cara bersihin spons ya dari lem WBG ya. Dan yang kali ini di video ini Bang Jo mau ngasih triknya nih, tips apa trik ya mengenai cara ngelem karet atau ini ya pakai lem WBG. Tapi sebelum lanjut ya, Bang Jo ucapin dulu terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe. Yang belum, tolong dibantu di subscribe, di like, di share, di komen-komen. Oke? Oke, sekarang kita lanjut ya. Jadi sebelum lanjut lagi ya, Bang Jo ceritain dulu ya apa sih WBG itu ya. WBG itu singkatan dari water ya base glue ya. Jadi lem yang bahan dasarnya itu dari air gitu ya. Jadi kalau teman-teman balik ke belakang ya, jadi di tahun 2008 ya, ketika pertama kali International Table Tennis Federation itu mengeluarkan aturan mengenai kalau ngelem karet itu harus pakai WBG ya. Jadi udah nggak ada lagi speed glue ya. Kalau speed glue itu apa sih? Speed glue itu seperti ini nih teman-teman, Bang Jo masih punya ya. Jadi dia cair kuning gitu ya, atau pink kadang-kadang ya, mereknya macam-macam ya, Bang Jo nggak usah sebutin ya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Bang Jo juga pernah ngerasain dipakai speed glue itu ya. Jadi ritual sama teman-teman ya. Biasa sebelum main, wow keren ya, ngelepas karet dari bat gitu ya, terus dilem gitu ya. Sebelum main dilem dulu teman-teman. Terus baru dilem, baru main ya. Kadang-kadang setiap kali mau main ya dilem, atau mungkin ya 2-3 kali main baru dilem, ada yang seperti itu ya. Jadi habis itu yang sebelum lagi ada juga yang masih pakai ini Bang Jo juga masih punya ya, lem K3 ya. Ini sebenarnya lem untuk lem sepeda kalau di sini Bang Jo bilangnya. Kenapa lem sepeda? Karena itu dipakai untuk nembel sepeda itu ya, ban sepeda ini seperti ini ya, K3 ya. Jadi seperti ini. Dan sekarang sudah zamannya dari speed glue ya. Dan karena mengikuti aturan tersebut, maka karet-karet sekarang udah dibuat gitu ya, untuk menyesuaikan daripada lem tersebut ya, water base glue itu ya. Jadi banyakan sih kalau teman-teman perhatiin ya, karet-karet model sekarang ya, yang keluaran sekarang itu pasti banyakan berpori, berspor ya, spora ya, sponsnya ya. Jadi banyakan seperti itu ya, nggak seperti yang sebelumnya speed glue, lebih rapat dia teman-teman. Silahkan dicoba dilihat kalau masih ada yang beredar tuh karet-karet seperti Striver gitu ya, atau Mark 5 AD itu masih ya, itu pakai speed glue enak banget teman-teman ya, ataupun K3 ini ya. Sekarang kemarin udah dibersihin, sekarang otomatis mau dilengketin lagi ya. Tujuannya yaitu tadi untuk merefresh ya. Jadi kalau dulu zamannya speed glue, setiap kali main kita harus ngelem gitu ya, supaya supaya sponsnya meregang gitu ya, sehingga kalau ngeregang itu kan pantulannya jadi keras gitu ya, jadi memberikan regangan full gitu ya. Bukan tensor ya, tension, dulu bilangnya tension, kalau sekarang tensor ya. Jadi kayak karet-karetnya butterfly yang lama itu ya, seperti itu sebelum zamannya Tenergy. Gue lupa apa namanya. Nanti dicari aja ya teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Tujuan dari bersihin, habis itu dilem lagi. Oke, tetap kita lanjut ya. Jadi ngelem WBG ini sebenarnya juga seni teman-teman ya. Gampang-gampang susah ya.
Ada yang beberapa pas pada saat ngelem gitu, karena dia beda teman-teman. Kalau dulu zamannya speed dulu salah-salah ngelem gitu kan nggak mungkin salah ya kalau cair seperti ini. Jadi tinggal diolesin gitu udah pasti bener gitu ya teman-teman. Ataupun juga K3 juga sama ya, walaupun dia lebih kental daripada speed glue juga sama ya, walaupun salah nggak masalah ya. Tinggal apalagi kalau dia udah direkatin tinggal ditarik ya, tinggal ditarik. Terus itu diisi speed glue lagi, ditempelin juga nggak masalah. Tapi kalau yang zaman sekarang ini teman-teman, ketika kita salah melakukan pengeleman di WBG itu kalau ditarik ya berarti kita ngulang 100%. Ya, dan apalagi kalau kita di misalnya let's say kita di pertandingan gitu ya, bakalan lama jadinya nunggu kering, apalagi nggak bawa hair dryer gitu ya. Jadi seperti itu. Dan juga pada saat ngelem itu biasanya terjadi juga adalah penggumpalan itu loh teman-teman ya. Kalau terjadi udah gumpalan di sini ya, di sponsnya ini terjadi gumpalan dari WBG ya, otomatis kita ngulang lagi ya, kita harus bersihin cepet-cepet ya, supaya apa? Supaya siap di lem lagi ya. Oke, jadi Bang Jo sekarang mau berbagi dikit nih. Sebenarnya triknya gampang banget teman-teman, supaya apa? Supaya lem WBG tersebut tidak menggumpal ya, karena lem WBG ini pada saat meratakan di spons itu harus cepat teman-teman. Bukan cepet yang gimana ya, pokoknya dia harus sekali dikuaskan begitu ya, diratakan ya, harus sekali itu aja ya, udah cukup ya, karena ketika terjadi pengulangan itu yang menyebabkan terjadi penggumpalan ya, ada penggumpalan. Nanti kita coba lihat ya. Dan Bang Jo selama ini ternyata triknya gampang banget teman-teman ya. Jadi pakailah, kan kita harus pakai ini ya. Jadi alatnya, Bang Jo belum ini ya. Jadi apa sih yang dibutuhkan ya pada saat untuk kita ngelem WBG? Otomatis satu ya lemnya. Ya, yang kedua sponge. Sponge ini untuk untuk mengkuaskan lem tadi ya, ngeratain ya ke ini ya, ke karetnya atau ke sponsnya ya. Kalau pakai kuas gimana? Bisa nggak? Kalau pakai kuas akan lebih cepat, atau karena dia sifatnya lebih cepat kering bukan kering total gitu, kering melembab gitu, itu akan terjadi penggumpalan juga kalau pakai kuas ya. Jadi otomatis disarankan itu pakai sponge ya. Kalau Bang Jo sendiri ya, sponsnya ini tolonglah pilih teman-teman yang seperti ini teman-teman ya. Jadi dia regang gitu ya teman-teman, tidak terlalu rapat ya, pori-porinya besar teman-teman, tuh lihat tuh ya, pori-porinya besar teman-teman, dan dia juga tidak usah terlalu tebal ya. Kalau memang teman-teman punya penjepit ya, dia itu ada yang jual juga sih ya, itu penjepit seperti itu ya, akan juga lebih bagus ya. Jadi seperti itu modelnya ya, di sini dijepit, jadi tinggal ngeratain. Kalau enggak pun teman-teman juga tetap bisa pakai cara ini ya. Jadi seperti ini, gampang ya, pakai tangan aja ngeratain. Oke, lanjut tetap ya. Jadi ini Bang Jo kasihin juga, biasanya kalau terlalu tebal seperti ini, bukan tebal ya, terlalu rapat pori-porinya, ini yang menyebabkan lemnya akan banyak menggumpal di sini, masuk ke dalam sini teman-teman. Karena dia sponsnya rapat, jadi keringnya terlalu menggumpal di dalam sini, dan ketika menggumpal di dalam spons inilah yang menyebabkan terjadi penggumpalan pada permukaan dari dari karet ini ya. Kita cobain aja teman-teman ya, caranya gampang, kita pakai yang ini aja ya, yang agak panjang. Oke, jadi kita pakai yang renggang ya. Jadi caranya gitu teman-teman. Ngasihnya juga kita kira-kira aja teman-teman, kurang jelas ya. Kita gini aja ya, kita bandingkan nanti sama yang sponsnya tebal ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, nggak usah terlalu banyak karena dia tidak ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, kita oleskan rata tuh ya. Sekali tarik gini udah berhenti teman-teman ya, tuh dah ya. Kita sekarang bandingkan dengan yang pakai spons tebel ini teman-teman
ketika sponnya tebal seperti ini, ya, teman-teman juga bisa lihat ya perbedaannya nanti. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ya. Ini dari sisi yang pakai tebal ya teman-teman, di sini yang enggak. Ya, kalau yang di sisi tadi lebih berpori. Ya, ini akan lebih, lihat ya teman-teman. Lebih rata sapuannya ya. Jadi itu ya, lebih rata sapuannya dan dia tidak tebal ya, tipis sapuannya. Sedangkan yang pakai tadi sponnya tebal, teman-teman lihat dia bukan menggumpal ya, dia terlalu tebal teman-teman. Dan lihat ya bedanya ya, ini yang tidak ini yang tipis ya, ini yang tipis, ini pakai spon tebal ya. Jadi dia kurang rata teman-teman. Dan ketika tadi teman-teman tidak cepat dia yang di pakai spon tebal, dia inilah yang akan menggumpal. Ini lihat teman-teman ya, dia akan menggumpal ya. Ini untung masih di pinggirannya, biasanya dia menggumpal di tengah. Itulah yang menyebabkan tidak rata jadi hasil limnya ya. Jadi saran Bang Jo adalah gunakanlah spons yang ini, yang tipis dan berpori lebar ya, dengan tujuan ya tadi lem tidak akan cepat kering di sini teman-teman ya, dan tidak terlalu cepat menggumpal di sini ya, berkumpul di sini. Ketika berkumpul itulah dia menyebabkan tidak rata. Dan yang kedua, maksudnya yang selanjutnya adalah ketika teman-teman sudah seperti ini ya sudah seperti ini, ketika terjadi bagian yang tidak rata ya sapuannya, tolong jangan disapu lagi teman-teman. Karena apa? Karena ketika teman-teman nyapu lagi ya seperti ini ya, maksudnya ini ada bagian yang kurang rata ya, ketika teman-teman taruhkan lagi, nah seperti itu teman-teman. Lihat ya teman-teman, inilah hasil yang menggumpal itu teman-teman ya. Jadi usahakan sekali menguas cukup ya, cepat rata cukup. Ketika ada bagian yang kurang rata, sebaiknya dibiarin aja dulu teman-teman ya, daripada teman-teman mencoba menutup seperti ini ya, hasilnya akan menggumpal tidak rata ya, seperti ini. Lihat tuh teman-teman ya. Ya, ini akan menyebabkan permukaannya tidak rata ya. Jadi seperti itu ya. Seperti ini juga mau nambahin yang pinggir-pinggir misalnya seperti itu ya, menyebabkan dia akan terjadi penggumpalan ya, walaupun dipakai spons yang tipis ya, apalagi spons yang tebal seperti ini teman-teman ya. Teman-teman berusaha ngeratain yang sebelah sini ya seperti itu ya, dia akan langsung menggumpal ya. Jadi sebaiknya ketika melakukan sekali ya langsung dengan keyakinan ya, sekali rata sudah dibiarkan seperti ini. Dan untuk pengeringannya sendiri teman-teman ya, itu bisa melalui, kalau mau cepat-cepat bisa pakai hair dryer ya, tapi kalau teman-teman nggak buru-buru ya biarin aja. Setelah dilem ini taruh aja teman-teman, pakai dia pengeringan alami ya, pengeringan alami. Jadi seperti itu teman-teman ya. Rahasianya adalah gunakanlah yang spora besar, tipis, sapunya dengan keyakinan sekali. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Ya, jadi trik untuk ngelem WBG ya. Jadi kalau ada yang tanya juga berapa kali sih atau berapa lama sih sebenarnya harus dilem-lem lagi ya WBG. Kalau dulu speed glue setiap kali main atau 2 kali atau 3 kali harus dilem, kalau WBG harus berapa lama Bang Jo?
Kalau Bang Jo sendiri sih sebenarnya nggak pernah oh seminggu harus dilem lagi, oh 2 minggu harus dilem lagi, karena seperti ini teman-teman. Kalau dulu ya speed glue itu efeknya bisa teman-teman langsung rasakan ya. Jadi pada saat ngelem dipasang efeknya bisa langsung. Tapi kalau WBG sebenarnya lebih hanya pada melekatkan saja. Dan biasanya ya teman-teman itu efeknya baru kita rasakan di atas 5 hari teman-teman, bahkan seminggu baru kerasa dia agak kenceng gitu ya. Maksudnya oh baru enak dipakai nyepin ya, dipakai smash tuh setelah di atas 5 hari bahkan seminggu ya, baru kering mungkin ya. Kalau menurut Bang Jo baru benar-benar kering total ya, sehingga efek dari WBG-nya ya, jadi performa asli dari karet tersebut keluar ya setelah dampak daripada lem itu hilang gitu ya. Jadi kalau dulu WBG sifatnya dulu speed glue sifatnya memberikan pengaruh langsung ya, meningkatkan performa. Kalau menurut Bang Jo water base sendiri hanya sebagai pengeleman ya, melekatkan, karena karet-karetnya sendiri sudah performanya sangat bagus ya. Jadi makanya nggak heran juga ada beberapa teman di sini yang mencoba dikasih speed glue gitu ya, malah karetnya malah hancur gitu ya, istilahnya dia terlalu melar, habis itu gampang pecah ya karetnya, pinggirannya, bahkan tengahnya itu kadang-kadang ketika kena spin itu dia bendol-bendol tuh ya, bentol-bentol karena lepas antara top sheet dengan sponsnya. Jadi seperti itu. Jadi saran Bang Jo sih sebaiknya untuk karet-karet baru cukup di WBG aja ya. Kalau baru berapa lama, kalau memang teman-teman sudah, kalau Bang Jo sendiri selama dia tidak lepas, Bang Jo nggak pernah ngelem lagi teman-teman. Tapi kalau memang ternyata lepas ya, karena rekatannya mungkin sudah mulai berkurang ya, pinggir-pinggirnya lepas atau mungkin bahkan tengahnya, ya sebaiknya dicabut, dibersihkan, dilem lagi. Atau memang kalau memang lemnya masih tipis, silahkan lanjut di lem lagi ya. Jadi seperti itu teman-teman ya di video kali ini. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang udah subscribe. Yang belum, tolong dibantu di subscribe, di like, di share, di komen-komen ya. Dan jangan permintaan Bang Jo juga, tolong iklannya jangan di skip-skip ya, supaya Bang Jo bisa menampilkan video-video yang lainnya. Lagi terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk selalu bahagia, karena Bang Jo percaya ketika teman-teman bahagia maka hatinya bergembira, dan hati yang gembira itu adalah obat yang paling manjur, meningkatkan imun tubuh kita. Oke, terima kasih teman-teman sekali lagi. Suksma, sampai ketemu lagi di video Bang Jo yang lainnya.